satu segitiga yang tampilannya seperti ini. Bisa dilihat ya. Ya, jadi ini namanya segitiga sama sisi dengan panjang 2 satuan. Ya, kita tidak pakai satuan sentimeter atau meter. Disebut saja 2 satuan. Ya, mohon maaf saya flu ini. Nah, pengetahuan dasarnya di SMP satu segitiga itu besar sudutnya secara keseluruhan atau jumlah sudut-sudutnya itu ada 3, besar sudutnya ada 180 derajat. Ya toh? Nah, karena dia 3 sisi yang sama, maka akibatnya besar sudutnya juga sama. 180 derajat itu dibagi 3, makanya masing-masing sudut dapat 60 derajat. Ya, itu khusus untuk segitiga sama sisi. Khusus juga untuk sama sisi, kalau kita tarik garis dari C ke panjang sisi di depannya atau sisi AB, itu disebut garis bagi yang membagi sudut 60 ini menjadi masing-masing 30, maka akibatnya dia akan berubah juga menjadi garis tinggi. Yang disebut garis tinggi yang mengakibatkan sisi di depannya itu terbagi 2, masing-masing satuan panjang yang sama. Jadi kalau sisi AB ini dibagi 2 oleh sebuah garis, maka masing-masing panjangnya menjadi 1 satuan. Ya, ini ilustrasinya begini. Ditarik garis putus-putus yang warna biru ini turun, maka besar sudut yang 60 tadi terbagi 2 menjadi 30. Yang 2 satuan tadi itu menjadi masing-masing satu satuan, titik tengahnya ada di D. Ya. Nah, akibatnya dia akan siku-siku juga di sini, di titik D. Maka terbentuklah 2 segitiga lagi yang baru, yaitu ADC dan BCD. Ya, masing-masing siku-siku di D. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya toh? Ada itu sin sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos itu sisi samping per sisi miring. Dan tangen itu adalah sisi depan per sisi samping. Tergantung sudutnya yang diambil. Apakah nanti sudut 30 atau sudut 60. Dari perbandingan-perbandingan itu nanti. Kenapa? Ya, dari perbandingan-perbandingan nanti itu akan muncul dengan sendirinya perbandingan trigonometri sudut 30 dan sudut 60. Saya mohon izin stop share di sini, saya lanjutkan di Jamboard ya. Tunggu dulu. Saya carikan dulu Jamboardnya. Ya, yang tadi itu. Kenapa ada yang minta akses? Jangan meminta akses, nanti bisa dilihat saja. Belum lihat Jamboardnya ya? Saya share screen kembali. Ya, kelihatan ya? Nah, ya Pak. Ini tadi adalah lingkaran dengan panjang 2 satuan, lingkaran sama lingkaran segitiga sama sisi. Ini setelah ditarik garis tinggi yang juga merupakan garis bagi. Nah, garis bagi membagi 2 sudut, garis tinggi membagi 2 sisi di depan menjadi sama panjang. Akibatnya dia siku-siku di D. Nah, selanjutnya dari ini kita ambil satu segitiga, yaitu segitiga BCD. Segitiga BCD ini siku-sikunya di D. Ya, jadi tidak perlu dicari sisi sudut D-nya, sudut B dan sudut A-nya yang mau kita cari perbandingan trigonnya. Sama dengan tugas hari Sabtu lalu, ya, ada sebuah segitiga siku-siku. Ini tadi yang kita ketahui adalah
sisi miringnya atau hipotenusa. Dua satuan, sisi sampingnya, untuk sudut 30 derajat ini sisi depannya satu satuan. Nah, yang pertama kita cari adalah sisi CD. CD itu karena dia segitiga siku-siku di sini, maka berlaku teorema Pythagoras. Karena sisi BC itu sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. CD itu adalah akar dari BC kuadrat dikurang BD kuadrat. BC itu 2 kuadrat menjadi 4. BD itu 1 kuadrat. Hasilnya 1. 4 kurang 1 di akar, hasilnya akar 3. Seandainya mousepad saya berfungsi ini, tulis, tapi karena tidak ya apa boleh buat. Saya tunjuk pakai mouse saja. Nah, sekarang kita tinjau untuk perbandingan trigonometri sudut 30 derajat. Sin 30 itu kemarin adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya sudut 30 ini yang di bawah. Nih, sisi BD. Kelihatan ya? Depannya 30 derajat adalah sisi BD. Miringnya sama. Sisi miring yang lalu sisi terpanjang itu adalah depan sudut siku, yaitu sisi BC, bisa juga CB. Ya. Jadi sin 30 itu sisi depan per sisi miring. BD per BC dapat 1/2. Cos 30 sampingnya. Tadi sampingnya kita dapat akar 3. Ini akar 3 ini. CD. CD itu akar 3 dibagi dengan sisi miring BC. Akar 3/2. Sehingga didapatlah akar 3/2 atau 1/2 akar 3. Bagaimana kalau tangen? Tangen itu pada perbandingan trigonometri sudut segitiga siku-siku yang lalu adalah depan per samping. Cari depannya dulu, sudut 30. Depannya adalah BD. Makanya tulis BD. Kemudian sampingnya adalah CD. Jadi besarnya itu adalah BD per CD 1 per akar 3. Ini dirasionalisasi penyebut namanya, rasionalisasi bentuk akar. Caranya dihilangkan bentuk akar dikali dengan senamanya. Berarti akar 3 senamanya adalah akar 3 juga. Ya. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. 1 kali akar 3 hasilnya akar 3. Ya, akar 3/3 itu sama saja dengan 1/3 akar 3. Jadi tangen 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Untuk kosekan ini kebalikan dari sin. Ya, biasa saya tulis kosek. Biasa juga dituliskan CSC, sama ji. Ya, jadi kalau sin 30 tadi 1/2, maka kosekan 30 dibalik saja 2/1. Ya, kalau tadi sin itu depan per miring, maka kosekan itu miring per depan. Begitu juga secant. Secant itu kebalikan dari cos. Kalau tadi secant itu akar 3/2, maka kalau cos tadi akar 3/2, maka secantnya adalah 2 per akar 3. Dirasionalkan lagi. Dikali dengan akar 3 per akar 3. Ini mousepad saya tidak berfungsi lagi. Ya. Jadi akar 3 kali akar 3 jadi 3. 2 kali akar 3 jadi 2 akar 3. 2 akar 3/3 sama saja dengan 2/3 akar 3. Begitu juga kalau tangen. Tangen 30 tadi akar 3/3, maka dibalik. Atau 1 per akar 3 dibalik menjadi akar 3/1. Hasilnya kotangen 30 menjadi akar 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Kenapa muslim? Halo? Ada pertanyaan? Ya, nanti itu akan kita rangkum dalam sebuah tabel. Namanya tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Bisa ya? Bisa? Ya, supaya cepat karena waktu juga.
kita hanya dibatasi oleh 40 menit. Saya lanjutkan lagi untuk 60. Jadi kalau tadi kita lihat sudut 30, sekarang yang kita lihat adalah sudut 60. Sama, yang diketahui sisi miring dan sisi sampingnya 60. Maka untuk mencari sisi depannya kita pakai kurang. CD itu adalah BC kuadrat dikurang BD kuadrat di akar. Ya, sama tadi ya, maka panjangnya di sini akar 3. Nah, kita lihat lagi. Sin 60, karena ini segitiga siku-siku, maka yang diambil adalah sisi depan per sisi miring. Ya. Depan per miring tadi akar 3/2. Akar 3/2 itu adalah 1/2 akar 3. Ya, dikumpul saja yang tidak ada akarnya jadi pecahan. Yang ada akarnya ya tetap. Selanjutnya kosinus. Kosinus 60 itu adalah sisi samping per sisi miring atau BD per BC. Ya. Sisi sampingnya 1, sisi miringnya 2, berarti 1/2. Dan tangan 60 adalah sisi depan per sisi samping. Jadi pelajaran yang lalu itu tetap berlaku. Sin demi, cos sami, dan tan desa. Tangan 60 itu sisi depan per sisi samping. CD itu akar 3. BD itu 1, maka akar 3/1 hasilnya akar 3. Ya, kalau kosekan, sekant, dan kotangan dibalik-balik saja. Kosekan itu kebalikan dari sin, sekant kebalikan dari cos, dan kotangan adalah kebalikan dari tan. Ya. Itu untuk sudut 30 dan 60. Bagaimana kalau sudut 45? Sudut 45 itu kita ambil sebuah segitiga yang namanya segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Segitiga siku-siku sama kaki artinya sisi yang membentuk sudut siku-siku itu panjangnya sama. Boleh diambil satu satuan, boleh diambil 2 satuan. Ya, tapi supaya gampang kita ambil yang segitiga dengan panjang sisi siku-sikunya itu masing-masing 1 satuan. Ya. Nah, karena masing-masing sisi yang membentuk sudut siku-siku itu 1, untuk mencari sisi miring atau PR, ini kan segitiga PQR namanya, siku-siku di QI. Maka PR-nya itu adalah sisi miring. Kenapa disebut sisi miring? Karena dia berada di depan sudut siku-siku. Nah, karena sisi miring atau sisi terpanjang dicari, maka rumus Pitagorasnya itu ditambah. PR itu adalah akar dari PQI kuadrat tambah QR kuadrat. Ya, sama-sama panjangnya 1, maka 1 kuadrat tambah 1 kuadrat hasilnya 1. 1 tambah 1 akar 2. Maka panjang PR ini adalah akar 2. Bagaimana mencari sin cos tangannya? Ya, ambil satu sudut. Misalnya sudut P atau sudut R, terserah, sama. Berarti sin 45 itu adalah PQI per PR, sisi depan per sisi miring. Ya, kalau kita ambil sudut R, maka sisi depannya adalah PQI dan sisi miringnya adalah PR. Begitu juga kalau kita ambil sudut P, maka sisi depannya adalah QR, sisi miringnya tetap PR. Hasilnya 1 per akar 2, depan per miring. 1 per akar 2 itu dirasionalisasi lagi bentuk akar, dikali dengan akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. 1 kali akar 2 hasilnya akar 2. Maka didapat akar 2 per akar 2. Atau 1/2 akar 2. Jadi sin 45 itu 1/2 akar 2. Kalau cos 45 sama juga. Ya, cos 45 itu sisi samping per sisi miring. Ya, jadi nanti itu sisi samping dan sisi depannya sama, akibatnya nilai sin dan cos sama untuk sudut 45. Kalau kita ambil sudut P, maka sisi sampingnya adalah PQI per PR. Kalau kita ambil sudut R, maka sisi sampingnya adalah QR. Ya, QR per PR. Ya, sama hasilnya tadi 1/2 akar 2. Kalau tangan, sisi depan per sisi samping. Ya, depan
per samping atau depan per samping. Ya, 1 per 1 hasilnya 1. Kalau cos tangen dan second, cosecant, second dan tangen itu dibalik-balik saja. Cukup diingat bahwa cosecant itu kebalikan dari sin, second itu kebalikan dari cos, dan kotangen itu kebalikan dari tan. Jadi dibalik bagaimanapun satu tetap satu hasilnya. Kalau tadi akar 2 per 1 per akar 2 dibalik menjadi akar 2 per 1. Dapat 2. Ya, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Kenapa menghilang nih semua? Ya, saya lanjut. Ini tampilan rangkumannya. Jadi tadi saya lupa cantumkan kalau sin kenapa dia 0, karena sisi depannya itu 0. Maksudnya dari sisi A ke atas itu tidak ada yang sejajar sumbu Y. Makanya depan per miringnya itu 0 per 1. 0 per 1 dapat 0. Kenapa cos 0 itu 1? Karena sisi sampingnya 1. Jari-jarinya juga 1 kalau dia dibuat lingkaran. 1 per 1 dapat 1. Tangen dapat 0. Kenapa tangen dapat 0 kalau sudut 0? Karena tangen itu sin per cos. 0 per 1 dapat 0. Cosecant 0 karena 0 dibalik. Ya, 0 tetap 0. Kalau secant, ya kebalikannya cos tetap 1. Nah, kotangen menjadi tidak terdefinisi karena 1 per 0. Ya, kalau tangen tadi itu sin per cos 0 per 1. Kalau kotangen cos per sin 1 per 0. 1 per 0 itu menjadi tidak terdefinisi. Begitu juga untuk sudut 90, kebalikannya dengan sudut 0. Ya, kalau tadi sin 00, maka sin 91. Kalau cos 01, maka cos 90 0. Kalau tangen 0 itu 0, maka tangen 90 menjadi tidak terdefinisi. Ya, dibalik-balik saja. Nah, saya stop sharing dulu. Kita lanjutkan kembali untuk menghafal dengan menggunakan jari. Tolong diaktifkan semua kameranya. Saya mau pandu kalian untuk menghafal. Yang tidak aktif kameranya berarti tidur. Coba. Ya. Sisa waktu ini kita gunakan untuk menghafal. Karena kenapa saya suruh menghafal, ini akan digunakan di mata pelajaran selanjutnya. Baik di fisika maupun di matematika. Coba aktifkan dulu. Saya mau perlihatkan tangan kiri dan tangan kanan ini. Halo? Kenapa tidak ada yang aktif kameranya? Oke. Yang masih muka bantal aktifkan. Coba tangan kiri. Tangan kiri dulu angkat, nak. Tangan kiri. Ya, tangan kiri. Tangan kiri ini kalian ingat ini adalah sin. Sin. Jadi sudut itu berada di luar sini. Sudut itu tadi ada 5. Yaitu 0. Ya, anggaplah dulu ini 0, 30, 45, 60 dan 90. Jadi semuanya ada 5. Sudut itu berada di luar sini, berada di luar sudut. Jadi kalau seandainya tidak PJJ atau BDR, seandainya belajar di sekolah, saya suruh gambar di bukunya ini supaya cepat dihafal. Sudut itu berada di luar jari. Itu mengikuti arah jarum jam 0, 30, 45, 60 dan 90. Jadi yang sejajar dengan jari kelingking itu adalah sudut 0. Sejajar dengan jari manis itu sudut 30. Sejajar dengan jari tengah itu adalah sudut 45. Sejajar dengan jari telunjuk itu adalah sudut 60. Dan sejajar dengan, kenapa langsung banyak yang keluar? Sejajar dengan ibu jari itu adalah sudut 90. Ini untuk sin. Nah, supaya gampang diingat, nilai sin itu adalah nilai jarinya. Ya, jadi jari kelingking itu nilainya 0. Ya, jari kelingking itu nilainya 0. Jari manis nilainya 1/2. Ingat ya. Jari tengah itu nilainya
1/2 akar 2. Dan jari telunjuk nilainya 1/2 akar 3. Nah, ibu jari itu nilainya 1. Jadi kita mulai, saya tes. Untuk sin 30, berapa nilainya? Lihat, sudutnya 0, 30, berarti nilainya ini. Nah, berapa nilainya ibu jari? Itu adalah 1/2. Satu lagi, sin 60. Nah, kita menghitung sudut. 0, 30, 45, 60. Berarti nilainya jari telunjuk. Jari telunjuk itu nilainya 1/2 akar 3. Begitu ya. Itu untuk sin. Ya, saya cepat-cepat, nanti kalian latihan lagi selanjutnya. Atau ada yang mau bertanya? Silakan aktifkan mic. Sebelum saya lanjut ke kosinus. Lanjut. Sisa satu ini yang aktifkan kameranya. Mana yang lain? Nur Nadatul, angkat tangan kanan. Tangan kanan sekarang itu adalah kosinus. Sudutnya tetap. Sudutnya tetap dari kiri ke kanan. 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, nilai jari yang sama dengan tangan kiri tadi sama. Ibu jari itu, berapa nilainya ibu jari tadi? 1. Ya, betul. Jari telunjuk 1/2 akar 3. Jari tengah 1/2 akar 2. Dan jari jari manis itu nilainya 1/2. Dan jari kelingking itu nilainya 0. Kita berangkat dari sudut 0 dari kiri ke kanan. Jadi kalau dikatakan cos 0, maka sudut yang berada di luar sini dan jarinya ketemu. Sudut 0 di paling kiri ketemu dengan ibu jari. Jadi kalau disebut cos 0 itu nilainya 1. Cos 0 itu nilainya 1. Ya. Kalau cos 30, nah kita berhitung lagi. 0, 30. Nah, berarti jari telunjuk. Berapa nilainya jari telunjuk? 1/2 akar 3. Tangan kanan, Yasinta, tangan kanan. Karena sekarang kita kosinus. Ya, jadi cos 30 itu jari telunjuk juga. 1/2 akar 3. Kalau misalnya disebut cos 60. Ya, cos 60 berhitunglah kita dari kiri ke kanan. 0, 30, 45, 60. Ketemunya di jari manis. Jadi cos 60 itu nilainya 1/2. Nah, misalnya cos 45. Cos 45 berhitung lagi dari tangan kanan tapi sudutnya dari kiri ke kanan. 0, 30, 45. Berarti ketemunya di jari tengah. Yang dia pakai simbol tidak baik. Ya. Jadi jari tengah ini nilainya 1/2 akar 2. Jadi cos 45 ternyata nilainya 1/2 akar 2. Begitu juga sin. Sin 45 itu kan pas di jari tengah. Nah, 1/2 akar 2. Itu untuk sin dan cos. Bagaimana kalau tangan? Tangan itu tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ya, dia ketemu. Misalnya disebut tangan 45. Nah, berhitunglah kita dari kiri ke kanan. 0, 30, 45. Sin 45 per cos 45. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. Pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya 1. Misalnya lagi tangan 60. Tangan 60 itu kita berhitung lagi. 0, 30, 45, 60. Ketemunya di jari manis dan jari telunjuk. Berarti jari telunjuk kiri dibagi jari manis kanan. Nah, jari telunjuk itu kan nilainya 1/2 akar 3. Jari manis nilainya 1/2. 1/2 akar 3 dibagi 1/2, habis 1/2-nya. Didapatlah akar 3. Begitu caranya menghafal. Ya, jadi nanti kalian akan
bisa kalau diulang-ulang. Materi yang saya share di Classroom itu bisa dibuka-buka kembali, dibaca-baca dan dipahami. Ya, latihannya tidak ada. Nanti hari Sabtu ku kasih 1 atau 2 nomor di kerja-kerja. Ya, tetap senilai. Ya. Untuk sin dan kos tangan, sudut-sudut istimewa. Yang paling sering digunakan kan hanya 3, sin, kos, dan tangan. Kalau kosekan, secant, dan kotangan itu hanya kebalikannya. Ya, ada pertanyaan? Sisa 3 menit ini. Ada pertanyaan? Yang sudah hadir, silakan isi daftar hadir memang. Tidak ada yang berani bertanya atau tidak mengerti sama sekali. Kalau bingung, berarti ada harapan untuk paham. Tapi kalau tidak bingung sama sekali atau sama sekali tidak bingung, itu 2 kemungkinan. Mengerti sekali atau sama sekali tidak mengerti. Kalau kalian bertanya, kenapa ini dipelajari tidak dipakai di pasar? Memang, karena cita-citanya orang matematika itu bukan jadi pedagang pasar. Ya, ini akan digunakan pada materi selanjutnya. Menghitung tinggi bangunan tanpa harus mengukur bangunan itu. Bisa. Yang penting tahu sudutnya. Ya, nanti akan diberikan soal kontekstual. Dari sebuah tempat kita melihat sebuah gedung atau sebuah pohon, yang penting kita tahu sudutnya. Ya. Alat ukur untuk melihat sudut itu kan ada, namanya klinometer. Ya, tanpa memanjat pohon atau memanjat gedung itu, kita bisa tahu berapa tinggi gedung itu. Ya, tapi kalau cita-citamu jadi pedagang sayur di pasar, ya memang tidak dipakai. Ya, tapi jangan dulu terlalu bercita-cita terlalu rendah. Bercita-citalah jadi orang hebat. Kalaupun tidak bisa jadi hebat, ya minimal pernah bermimpi jadi orang hebat. Oke, ada pertanyaan?